Tel Aviv, Israel. Gelombang duka menyelimuti jajaran tertinggi militer Israel setelah sebuah serangan rudal balistik dari Iran berhasil menghantam markas besar komando militer di pusat Tel Aviv. Serangan tersebut menewaskan Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Israel, sosok yang selama ini dikenal sebagai otak dari sejumlah operasi ofensif di jalur Gaza, Lebanon, hingga Suriah. Serangan terjadi sekitar pukul 2:40 dini hari waktu setempat. Menurut pernyataan awal dari IDF, Israel Defense Forces, rudal menghantam lantai tertinggi dari gedung yang menjadi pusat komando, tempat di mana sang panglima disebut tengah memimpin rapat darurat bersama staf intinya. Namun, dalam hitungan detik rapat strategi itu berubah menjadi meeting terakhir menuju surga atau tempat lain yang lebih panas. Rekaman dari drone sipil yang sempat melintas memperlihatkan ledakan dahsyat yang memecahkan kaca-kaca bangunan radius 500 meter. Api menjulang dan puing-puing beterbangan ke udara, menciptakan pemandangan yang digambarkan seorang warga sebagai neraka kecil di jantung Tel Aviv. Salah satu petugas pemadam kebakaran yang berada di lokasi menggambarkan kondisi mengenaskan dari gedung tersebut. Kami tidak menemukan tubuh utuh. Yang tersisa hanyalah lencana militer, helm yang meleleh, dan sepatu boot yang tampaknya memutuskan untuk pensiun dini. Israel terkejut. Sistem pertahanan gagal total serangan tersebut memunculkan pertanyaan besar tentang efektivitas sistem pertahanan udara Israel, termasuk Iron Dome yang selama ini dibanggakan. Beberapa pengamat militer menyebut bahwa rudal yang digunakan adalah jenis hipersonik atau rudal canggih yang dirancang khusus untuk menembus pertahanan berlapis. Ini bukan lagi soal teknologi, ini soal karma yang punya kecepatan Mach 5. Ujar seorang analis militer dari Yaman. Iron Dome memang terdeteksi aktif, namun tidak mampu mencegat rudal yang datang. Alarm peringatan sempat berbunyi, namun terlalu terlambat. Warga mengaku lebih percaya pada aplikasi cuaca ketimbang alarm pertahanan militer mereka sendiri. Bahkan salah satu saluran berita internasional menyebut bahwa Israel baru saja mengalami versi militer dari Blue Screen of Death. Panglima yang tewas dikenal sebagai figur sentral dalam perencanaan dan pelaksanaan operasi militer berskala besar, termasuk Operation Guardian of the Walls dan berbagai serangan ke wilayah Gaza. Ia dipandang sebagai figur karismatik, meski kontroversial, karena pendekatan garis kerasnya terhadap Palestina. Namun, di balik reputasinya sebagai pemimpin militer berdarah dingin, ia disebut-sebut juga memiliki sisi gelap. Dia bukan hanya panglima, dia dewa perang versi lokal, ucap seorang jurnalis Israel. Tapi sekarang dewa itu dihancurkan oleh roket yang mungkin harganya lebih murah dari jam tangannya. Pemakamannya diperkirakan akan menjadi upacara kenegaraan penuh, meskipun jenazahnya masih dalam proses identifikasi, karena tingkat kerusakan akibat ledakan sangat parah. Banyak yang menilai kematian sang panglima sebagai awal dari kemunduran pertahanan Israel. Struktur komando yang semula terpusat kini kacau, dengan berbagai divisi militer kebingungan, menunggu arahan baru dari pimpinan yang belum ditunjuk. Kalau Israel adalah orkestra militer, maka sang dirijen baru saja meledak bersama kursinya, ujar salah satu sumber intelijen asing. Yang tersisa sekarang hanya pemain-pemain yang tidak tahu not apa yang harus dimainkan. Pemerintah Israel belum mengumumkan siapa pengganti tetap sang panglima. Saat ini, posisi sementara diisi oleh deputi senior yang dinilai kurang pengalaman menghadapi krisis besar seperti ini. Sementara Israel tenggelam dalam kabut duka dan ketakutan, Iran belum memberikan pernyataan resmi soal serangan ini. Namun media-media pemerintah Iran secara terang-terangan merayakan jatuhnya simbol arogansi militer Zionis. Salah satu stasiun TV Iran bahkan menayangkan montase peristiwa dengan musik kemenangan berlatar. Netizen di wilayah tersebut menyebutnya sebagai episode terakhir dari serial Jenderal Sombong, yang akhirnya tamat juga. Kematian Panglima bukan hanya kehilangan militer semata, tetapi juga pukulan psikologis yang merobek jantung kepercayaan diri Israel. Para tentara kini dirundung bayang-bayang ketakutan, karena mereka sadar bahwa markas mereka bukan lagi tempat aman, melainkan target yang menunggu giliran dihancurkan.
Dia yang biasa mengatur serangan, kini jadi korban serangan. Dulu dia membuat warga Gaza tidur di bawah tanah, sekarang dia sendiri tidur di bawah puing. Situasi terus berkembang, namun satu hal pasti, rudal yang menghantam malam itu bukan hanya menghancurkan satu gedung, tapi juga mengguncang satu negara dengan cara yang bahkan para pelawak politik tak sanggup rangkai ulang. Suasana di podium pers sore itu mendadak hening ketika Perdana Menteri Israel muncul dengan wajah pucat dan mata sembab. Dengan suara bergetar dan napas yang tertahan, ia akhirnya mengumumkan secara resmi bahwa Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata telah tewas dalam serangan rudal Iran yang menghancurkan markas pusat militer Tel Aviv. Tangis sang Perdana Menteri pecah di depan kamera nasional dan internasional. Air matanya mengalir deras, tapi sayangnya tidak cukup deras untuk memadamkan api yang membakar struktur komando militernya. Dalam pidatonya, ia menyebut hari itu sebagai salah satu hari tergelap dalam sejarah Israel modern. Saya berdiri di sini tidak hanya sebagai Perdana Menteri, tetapi sebagai warga Israel yang berduka. Kami kehilangan pahlawan, kami kehilangan pelindung negara, ucapnya sambil menyeka air mata. Namun publik bereaksi beragam. Di media sosial sebagian simpati, sementara sebagian lainnya menyindir. Akhirnya dia menangis, bukan karena serangan, roket dari luar, tapi karena sistemnya mulai ambruk dari dalam. Pidato tersebut berlangsung sekitar 10 menit dengan jeda-jeda emosional yang tampak tidak dibuat-buat. Namun di luar ruang konferensi, situasi berbanding terbalik. Para analis politik menganggap momen itu sebagai simbol krisis kepemimpinan dan kekosongan strategi militer yang serius. Tangisan pemimpin tak akan menghentikan rudal berikutnya, tulis seorang kolumnis dari Turki. Kalau air mata bisa jadi senjata, mungkin hari ini Iron Dome akan berubah jadi Waterfall Dome. Sementara itu, rakyat Israel mulai kehilangan rasa percaya pada kesiapan pemerintah menghadapi ancaman. Beberapa demonstrasi kecil muncul di beberapa kota dengan warga membawa poster bertuliskan, "Kami tidak butuh tangisan, kami butuh keamanan." Bahkan di kalangan militer, terdengar suara-suara ketidakpuasan terhadap lambannya respons pasca serangan. Insiden ini juga memperlihatkan wajah lain dari sang Perdana Menteri, bukan sebagai jenderal perang yang tegas, tapi sebagai sosok yang kini terlihat seperti kepala sekolah yang kehilangan murid berprestasi karena kelalaiannya sendiri. Ia tampak kecil, tidak berdaya, dan sesekali matanya kosong, seperti mencari jawaban di balik kamera yang tak bisa membalas. Ironisnya, beberapa jam setelah konferensi pers tersebut, beredar bocoran bahwa kantor PM kini diperketat dengan pengamanan tambahan. Mungkin karena takut rudal Iran salah sasaran, atau takut rakyatnya sendiri mulai lepas kendali. Cuit seorang aktivis di X lebih parahnya, tidak lama setelah pidato berakhir, serangan drone skala kecil dilaporkan kembali terjadi di perbatasan. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, fakta bahwa serangan masih bisa menembus wilayah udara Israel menambah tekanan pada sang PM. Sejumlah petinggi partai oposisi mulai menggeliat, menyuarakan mosi tidak percaya secara halus. Mereka menganggap bahwa di tengah situasi seburuk ini, pemerintah seharusnya menunjukkan kepemimpinan strategis, bukan hanya sisi emosional. Namun dalam satu momen jujur, sang PM berkata, "Saya tidak tahu apa yang akan terjadi besok, tapi malam ini seluruh Israel menangis." Sayangnya, publik menjawab dengan dingin, "Kami menangis juga, tapi bukan karena kehilangan panglima. Kami menangis karena kehilangan harapan." Rekaman tangisan Perdana Menteri kini tersebar luas di berbagai platform. Di TikTok, potongan videonya diiringi lagu sedih dan caption yang menusuk, "Satu panglima gugur, satu pemimpin baper." Malam itu, langit Tel Aviv tetap gelap, tapi kali ini bukan karena badai atau kabut, melainkan karena rasa takut, kehilangan, dan kepemimpinan yang terlihat lebih sibuk memikirkan pidato berikutnya ketimbang strategi pertahanan negara. Dampak dari kematian Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Israel kini mulai terasa nyata. Tak hanya menciptakan lubang besar secara fisik di jantung komando militer, serangan rudal Iran juga menciptakan kekosongan kepemimpinan yang memicu kepanikan internal di tubuh IDF. Dalam waktu kurang dari 48 jam, beberapa unit militer dilaporkan kehilangan arah,
menunggu perintah yang tak kunjung datang. Komando militer Israel kini ibarat kapal perang tanpa radar, maju tersendat, mundur malu. Ketika satu komando dihancurkan, seharusnya ada sistem cadangan. Namun kenyataan menunjukkan yang hancur bukan hanya panglimanya, tapi seluruh struktur yang selama ini menyombongkan diri sebagai tak tertembus. Salah satu sumber dari dalam tubuh IDF mengungkapkan bahwa banyak unit kini berjalan secara otomatis, mengandalkan perintah lama, tanpa koordinasi pusat. Lebih ironis, sumber tersebut menyebut bahwa sebagian sistem komunikasi antar divisi kini kembali menggunakan metode konvensional, seperti radio darurat dan pengiriman fisik. Israel kembali ke zaman walkie-talkie, padahal musuhnya sudah pakai drone dan AI. Ujarnya sambil tertawa pahit. Di garis depan, para prajurit dilaporkan mulai kehilangan kepercayaan diri. Biasanya mendapat pengarahan harian dari pusat komando, kini mereka hanya mendapat briefing singkat dari perwira lapangan yang sendiri pun tampak kebingungan. Salah satu prajurit dalam sebuah video amatir mengatakan, "Biasanya kita disuruh serang pukul 05 Palmon. Sekarang, kita disuruh nunggu feeling." Retaknya koordinasi terlihat jelas di wilayah utara, di mana sistem pertahanan rudal sempat aktif tanpa sebab selama 17 menit, memicu kepanikan warga. Belakangan diketahui, sistem tersebut membaca sinyal burung besar sebagai ancaman rudal. Itulah akibatnya kalau tentara dilatih menghadapi perang nuklir, tapi tidak bisa bedain elang sama misil, sindir salah satu portal berita di Lebanon. Sementara itu, pengganti Panglima belum diumumkan secara resmi. Ada beberapa kandidat, namun mereka dinilai belum siap memegang kendali dalam situasi seburuk ini. Salah satu kandidat bahkan dikabarkan menolak jabatan tersebut dengan alasan tidak mau jadi target rudal berikutnya. Jabatan itu sekarang bukan promosi, tapi hukuman mati dengan tanda tangan sendiri, tulis seorang satiris di surat kabar. Turki. Di internal parlemen, muncul kekhawatiran bahwa Israel tengah memasuki periode blind defense, fase pertahanan tanpa mata dan tanpa arah. Pemerintah mencoba menenangkan publik dengan menyebut ini sebagai situasi transisi. Namun para analis melihatnya sebagai tanda kemunduran militer yang serius. Dampaknya juga terlihat di sektor teknologi militer. Beberapa proyek sistem pertahanan terbaru dilaporkan dihentikan, sementara karena kebutuhan sumber daya dialihkan untuk penanganan darurat dan perbaikan markas. Saking sibuknya tambal bolong, mereka lupa lubangnya udah jadi jurang, komentar seorang pakar keamanan dari Eropa Timur. Lebih dari itu, negara-negara tetangga kini mulai menunjukkan sikap lebih berani. Hizbullah dilaporkan meningkatkan patroli di perbatasan, dan pasukan perlawanan Palestina memperluas aktivitas di wilayah tepi barat. Dengan kehilangan arah di dalam, Israel kini tak hanya diserang dari luar, tapi juga dari ketakutannya sendiri. Beberapa jurnalis asing yang mendapat akses ke dalam wilayah militer Israel menyebut suasana markas sebagai tenang tapi tegang. Para personel militer tampak bekerja dalam diam, namun wajah-wajah mereka memancarkan tekanan yang tak bisa disembunyikan. Salah satu reporter menyebut, mereka seperti orang yang pura-pura kuat setelah kehilangan kepala keluarga. Padahal meja makan sudah kosong dan listrik mulai padam. Kelemahan pertahanan ini bukan hanya akibat kehilangan sosok panglima, tapi karena selama ini sistem militer dibangun terlalu terpusat pada satu figur. Kini setelah rajanya tumbang, seluruh catur pertahanan tak lebih dari bidak yang lupa cara jalan. Saat ini, Israel berada di persimpangan sejarah militernya. Entah akan segera bangkit atau semakin terperosok dalam kebingungan strategis yang membahayakan stabilitas nasional. Satu hal yang jelas, musuh-musuhnya sedang menonton, bukan lewat teropong, tapi lewat siaran langsung kekacauan. Setelah kehancuran markas komando militer Israel dan kematian panglima tertinggi, dampaknya kini benar-benar mulai dirasakan. Kekacauan internal dan lemahnya komando pertahanan membuka celah besar yang langsung dimanfaatkan oleh musuh bebuyutan mereka, pasukan Al-Qassam. Dalam waktu singkat, laporan demi laporan mulai membanjiri media tentang adanya penyusupan kecil, namun terorganisir ke beberapa wilayah Israel, khususnya
yang dekat perbatasan Gaza dan wilayah selatan. Pihak IDF membenarkan bahwa ada gangguan keamanan dan potensi infiltrasi. Namun laporan dari lapangan menyebut dengan lebih jelas, beberapa unit kecil Al-Qassam telah berhasil menyelinap bukan hanya ke wilayah kosong, tapi ke area permukiman dan pos penjagaan yang sebelumnya dijaga ketat. Seorang warga menyebut, "Kami bahkan melihat seseorang bersenjata melintasi lahan pertanian yang dulu dijaga drone dan tentara. Sekarang hanya dijaga pagar bolong dan seekor anjing tua." Situasi menjadi lebih parah ketika ditemukan rekaman CCTV yang memperlihatkan satu regu kecil Al-Qassam bergerak cepat di area terbuka, tanpa ada satupun tembakan peringatan dari pihak Israel. Mereka tidak menyamar. Mereka cuma berjalan cepat dan tidak ada yang menghalangi. Ini bukan operasi militer, ini seperti jalan pagi di taman kota, ujar seorang komentator pertahanan di kanal TV internasional. Dulu, Al-Qassam masuk lewat terowongan. Sekarang, mereka tinggal pakai Google Maps. Kelemahan pertahanan Israel setelah kehilangan panglimanya memang luar biasa terasa. Unit-unit pengintai yang biasa aktif siang dan malam, kini sebagian lumpuh karena tidak adanya koordinasi pusat. Sistem sensor dan pemantauan elektronik tak lagi mendapat komando penuh karena jaringan informasi masih kacau. Israel bukan lagi negara dengan pertahanan canggih. Sekarang mereka lebih mirip kantor yang ditinggal manajernya cuti mendadak tanpa SOP, kata seorang mantan perwira NATO. Pasukan Al-Qassam tak hanya menyusup diam-diam, mereka bahkan dilaporkan memasang bendera kecil di beberapa titik luar yang menjadi simbol penghinaan terhadap kontrol wilayah Israel. Dalam satu video yang viral, tampak bendera hitam Al-Qassam dikibarkan di dekat gardu kosong militer yang ditinggalkan karena kekacauan internal. Itu bukan hanya simbol perang, itu papan skor, tulis seorang jurnalis Arab di akun media sosialnya. Sementara itu, masyarakat Israel mulai hidup dalam kecemasan yang semakin memburuk. Mereka tahu bahwa sistem pertahanan yang selama ini mereka percayai sedang pincang. Di kota Sderot, siren peringatan berbunyi beberapa kali, tapi tak diikuti oleh respons cepat dari militer. Kami dulu tidur dengan nyaman karena percaya tentara berjaga. Sekarang, kami lebih percaya kunci pintu rumah daripada pemerintah, ujar seorang warga dengan getir. Perdana Menteri Israel sendiri belum memberi tanggapan langsung soal penyusupan ini. Kantor resmi hanya mengeluarkan pernyataan singkat bahwa situasi sedang dalam pengawasan penuh. Tapi bagi warga yang melihat musuh berjalan di tanah mereka sendiri, itu terasa seperti lelucon buruk. Kalau ini pengawasan penuh, saya tidak bisa bayangkan versi setengahnya, ucap warga lainnya sambil menunjuk ke pagar kawat berduri yang rusak dan belum diperbaiki. Sementara itu, Al-Qassam sendiri mulai menyebar propaganda kemenangan kecil ini. Mereka merilis pernyataan di kanal resminya bahwa rezim penjajah kini terbuka seperti buku harian bocah, penuh rahasia dan tidak dikunci. Kalimat itu langsung viral di media sosial dan menjadi bahan meme yang menyebar lebih cepat dari rudal. Situasi ini menimbulkan ketakutan besar akan serangan lanjutan berskala lebih besar. Para pakar pertahanan memperingatkan bahwa penyusupan kecil ini bukan hanya pengintaian, melainkan bisa jadi tahap awal dari penetrasi militer yang lebih dalam. Dan jika pusat komando belum pulih, Israel bisa jadi negara yang terjaga dari mimpi buruk hanya untuk hidup di dalamnya. Israel kini berdiri di ujung pisau tanpa panglima, dengan pemimpin yang hanya bisa menangis dan pertahanan yang runtuh pelan-pelan. Musuh tak lagi mengetuk gerbang. Mereka sudah masuk, duduk, dan mungkin sedang menyeduh kopi